Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Ini adalah video pertama di tahun 2021 untuk seri Alkitab dalam Berita. Jadi saya belum pernah membuat Alkitab dalam Berita, ini baru video pertama untuk tahun 2021. Oke, beritanya saya ambil dari Line Today, gitu ya. Judulnya seperti ini, Pak Sulaiman trending, sosok guru honorer pedalaman Papua yang selalu merasa berkecukupan. Ini adalah seorang guru honorer dan seorang pendeta, gitu ya. Ini dipublikasikan di Trending Now 5 jam yang lalu, gitu ya. Jadi apa sih namanya? Sekarang jam 7 malam, berarti sekitar jam 2 siang tadi ya. Oke, beritanya seperti ini. Nama Pak Sulaiman pagi ini menjadi salah satu kata kunci yang menduduki posisi trending di Indonesia. Dicuitkan sebanyak 7,5 ribu kali. Rupanya sosok Pak Sulaiman ini menuai banyak pujian dari warganet. Pujian ini datang lantaran kisah mengenai Pak Sulaiman yang dicuitkan oleh @Daniel Sinaga. Ya, ini ada trending topik. Dia 7.524 tweet, gitu ya. Pak Sulaiman adalah sosok guru honorer dan pendeta di desa Wamerek, Kabupaten Yahukimo, Papua. Daniel pernah menyambangi rumahnya yang terbilang sederhana saat sedang berkunjung ke sana. Dia menemukan rumah Pak Sulaiman setelah menempuh perjalanan selama 5 jam dengan berjalan kaki dari titik terakhir yang bisa diakses kendaraan. Jadi dari tempat yang bisa diakses kendaraan masih harus berjalan 5 jam untuk sampai ke rumah Pak Sulaiman ini. Sudah puluhan tahun Pak Sulaiman menjadi guru honorer, bahkan ia disebut menjadi salah satu tenaga pengajar bagi anak didiknya. Kepala sekolah serta guru PNS tinggal di kota ini dan hanya datang sebulan sekali, yakni di awal bulan atau saat ujian. Pak Sulaiman juga menjadi satu-satunya orang di kampungnya yang berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana. Keberhasilannya ini didukung oleh misionaris dan tekad kuatnya untuk mendidik anak-anak pedalaman agar bisa setara dengan anak-anak daerah lain yang lebih maju. Lanjutannya, ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai guru. Setiap sore banyak anak berkumpul di beranda rumahnya untuk membaca buku dan belajar membaca atau berhitung di luar jam sekolah, terang Daniel. Daniel mengungkapkan meski menurutnya tak adil, tetapi raut muka dan sikap Pak Sulaiman tidak menampakkan sedikit pun keluhan terhadap atasannya. Ketika Daniel menanyakan soal kecukupan penghasilannya, Pak Sulaiman menjawab bahwa penghasilannya lebih dari cukup. Pak Sulaiman sebenarnya tidak harus menjadi guru honorer untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena sudah mengandalkan ladang dan kebun. Dia bilang menjadi guru honorer adalah bentuk pelayanannya terhadap Tuhan sebagaimana beliau memimpin jemaatnya di setiap ibadah hari Minggu. Tulis Daniel menutup tasnya. Rasa syukur Pak Sulaiman menuai respon haru dari warganet, tidak sedikit yang juga mendoakan kesehatan dan umur panjang bagi Pak Sulaiman. Ini ada beberapa tweet yang di screenshot di sini, ada dari Esti. Dia bilang, saya kagum dengan orang yang sudah merasa cukup dan berbahagia dengan keadaannya yang menurut penilaian banyak orang serba kekurangan. Semoga tetap sehat. Dari Teuku Asnawi, dia bilang, salam Pak Sulaiman dari ujung timur dari Aceh ke ujung barat Indonesia, gitu ya. Kepada para pejuang, pelanjut amanah konstitusi dan seterusnya, nanti kita bisa baca sendiri ya. Gitu. Ini dari Cici. Guru honorer, tetapi percayalah Tuhan di atas sana tidak pernah tidak adil, memberikan keagungan untuk umatnya, sehat-sehat ya Pak, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah berita yang menarik di awal tahun ini tentang bagaimana seorang yang menjadi guru honorer dan menjadi seorang hamba Tuhan di satu pedalaman di Papua, gitu ya. Berapa hal ini mungkin kita banyak mendengar tentang kejadian bagaimana Indonesia berduka karena jatuhnya sebuah pesawat, dan kita berdoa supaya semuanya menjadi yang terbaik buat para korban maupun keluarga yang ditinggal, dan apa sih namanya untuk pemerintah yang berusaha memecahkan persoalannya juga kita doakan supaya semuanya berjalan baik. Tapi kita hari ini mau melihat tentang satu orang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani dan menjadi guru pendidik di satu daerah yang terpencil. Gitu. Dan tadi kita lihat bagaimana dia belajar mencukupkan diri, bagaimana dia tetap bersyukur, tidak ada raut muka mengeluh di dalamnya. Dan ini yang kita mau pelajari sekarang. Ini yang kita mau keteladan, ini yang kita mau lihat sekarang. Gitu ya. Saya teringat dengan satu firman Tuhan yang Paulus tulis kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kita lihat ayatnya sebentar. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Paulus berdoa supaya meyakinkan umat Tuhan di Korintus bahwa Allah melimpahkan segala kasih karunia supaya kita senantiasa dicukupkan dalam segala sesuatu. Gitu ya. Jadi Allah menghendaki kita dicukupkan dalam segala sesuatu, bukan berarti menjadi sesuatu yang berkelimpahan secara materi, bahkan di dalamnya dibilang supaya malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Gitu. Jadi kalau firman Tuhan bilang karena itu dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata kelimpahan di sana tidak selalu kita harus asosiasikan dalam satu hal yang sifatnya materi. Bisa kita berkelimpahan dalam kasih, kita bisa berkelimpahan dalam sukacita, kita bisa berkelimpahan dalam ucapan syukur, dan di sana dikatakan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat ke-11, Paulus juga katakan seperti ini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab," dia bilang, "aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Paulus bilang, "Aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu apa artinya lapar. Tidak ada satu hal yang tersembunyi bagiku." Paulus pernah mengalami itu semua dan dia bilang, "Aku belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu." Dan dia bilang, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Nah, ini yang kita untuk belajar, ini yang harus kita pelajari untuk bagaimana kita tetap belajar mencukupkan diri. Waktu kita belajar mencukupkan diri, kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Dan itu yang membuat kita bersyukur. Itu yang membuat kita tidak mengeluh dengan keadaan kita. Setiap orang dengan keadaan kita masing-masing. Kalau kita mau memikirkan hal yang ingin kita capai, hal yang belum kita peroleh, setiap kita pasti punya ambisi, punya keinginan yang ingin kita peroleh. Tapi terlebih dari semuanya, bagaimana kita tetap mencukupkan diri dan tetap bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Gitu. Bukan berarti saya berbicara soal sesuatu hal di mana kita menjadi orang yang menyerah, pasif, dan menerima begitu saja. Bukan berarti begitu ya. Tetapi kita tetap akan berusaha, kita tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita, apa yang kita bisa kejar. Tapi bukan berarti dengan begitu kita mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Bukan berarti dengan kita mengejar uang, kita mengejar materi-materi yang kita ingin peroleh, kemudian kita mengorbankan hal-hal yang lebih penting saat-saat kita bersama Tuhan, saat-saat kita bersama keluarga. Di sini maksudnya adalah kita belajar mencukupkan diri. Inilah maksudnya di mana kita belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, "Sebab memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar." Kita harus belajar mencukupkan diri. Gitu ya. Satu ayat terakhir dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu yang terlebih penting. Yang terlebih penting adalah bagaimana Allah tetap menyertai kita, bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Itu kata firman Tuhan. Dan jangan membiarkan diri kita menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Gitu. Jadi dari sini kita belajar, sekali lagi saya bilang, bukan berarti kita menjadi tidak berusaha, menjadi orang yang tidak punya rencana ke depan, bukan berarti kita menjadi orang yang pasif menunggu begitu saja, tidak berusaha, bukan berarti itu. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ingin capai, kita tetap tidak mengorbankan Tuhan di dalamnya. Kita tidak mengorbankan keluarga dan lain sebagainya. Saya sering ngobrol dengan keluarga saya, atau ada satu cerita tentang apa kita bisa didiskusikan. Dan kita sering melihat ada kejadian di mana orang berusaha mengejar kekayaan, orang berusaha mengejar uang, orang berusaha mengejar satu prestasi tertentu, tetapi dia mengorbankan keluarganya, dia mengorbankan waktunya bersama Tuhan. Dan waktu kalau kita ngobrol itu, saya selalu bilang bahwa orang ini mengejar sesuatu, tetapi yang ada padanya yang jauh lebih berharga dia hilang. Dan itu yang tidak mau kita alami sama-sama, gitu ya. Nah, mudah-mudahan di tahun ini menjadi masukan buat kita semua, sebagaimana tadi Pak Sulaiman tadi, dia tetap bersyukur dengan ada yang pada kita. Apapun keadaan kita, apapun yang nanti kita akan jalani pada tahun ini, mari belajar mengucap syukur. Mari belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Tetap berusaha, tetap mengusahakan apa yang bisa kita lakukan, tapi jangan lupa, jangan korbankan Tuhan, jangan korbankan keluargamu demi untuk mengejar uang. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, dan ingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.